Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa kabar semuanya? Sehat. Sudah siap menyongsong Idul Fitri? Ibu-ibu Siap, ibu, bapak, tinggal makannya. Ya. Ini ada pantun dulu kalau gitu. Ke pasar membeli buah jeruk. Ya, kan? Jangan lupa membeli daun janur. Siapa saja yang ngantuk silakan tidur. Gimana? Cocok? Iya. Tapi yang tidur biasanya tidak kebagian. Kalau ada pembagian, maka yang tidur tidak kebagian. Kalau ada pembagian rezeki, yang tidur tidak kebagian rezeki. Dan kalau ada musibah, sesuatu yang roboh, maka yang tidur tertimpa. Itu. Oleh karena itu waspada. Bukan nggak boleh tidur, boleh. Tetapi sekedarnya saja. Ya. Ngantuk bolehlah ibu di sini. Daripada ngantuk di rumah kan? Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pagi ini kita menjawab pertanyaan. Nanti silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya lagi. Ustaz, jadi ini bagaimana ini? Kami ini ikut Muhammadiyah atau ikut NU? Gimana? Atau ikut pemerintah katanya? Ya, pemerintah itu yang mana pula? NU itu pemerintah, Muhammad itu pemerintah juga. Jadi ikut yang mana? Ya, mari kita jawab. Mari kita jawab. Pertama, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita manusia itu setiap pribadi bertanggung jawab. Halo. Kita manusia ini setiap individu bertanggung jawab. Kita ikut siapapun, itu kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap pribadi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nggak bisa kalau salah, andaikan salah ya, itu lalu kemudian mengatakan, ya Allah, saya itu karena ikut dia. Ikut orang salah, ikut salah. Ikut orang benar, belum tentu. Waspada. Iya, waspada. Ikut orang salah, pasti ikut salah. Ikut orang masuk neraka, pasti ikut masuk neraka. Nggak bisa, ya Allah, saya nggak mau masuk neraka karena gara-gara dia. Iya, nggak apa-apa, sama-sama ikutlah situ. Iya, masuk neraka. Iya. Tapi ikut orang yang benar, gimana? Belum tentu. Lihat niatnya. Niatnya ikhlas atau tidak? Niatnya ikhlas atau tidak? Kalau nggak ikhlas nggak bisa dia. Balik katanya, karena kamu ikut kemarin nggak ikhlas. Jadi harus ada niat ikhlas. Ikut orang benar itu harus ada niat ikhlas. Sementara ikut orang salah itu nggak perlu niat ikhlas itu. Ya, waspada. Bapak ikut ngaji di sini, itu belum tentu dapat pahala. Kalau tidak ikhlas. Termasuk kalau tujuannya daripada tidur di rumah. Ya kan? Termasuk juga kalau ada yang ikut berbuka puasa di masjid ini, belum tentu ikut kebenaran. Kalau niatnya udahlah gratis, lumayan. Sholat juga begitu. Karena untuk kebenaran itu harus ada niat. Niatnya harus
ikhlas. Tapi untuk ikut orang salah nggak perlu niat kayaknya. Ya kan? Ya. Ikut orang judi gimana? Ya dosa. Nggak bisa tidak. Ya. Ikut orang mabuk ya mabuk. Gitu. Nah di sini. Jadi gampang mana ini? Gampang mana? Gampang ikut orang salah atau gampang ngikut orang benar? Nah, di sini. Jadi manusia itu karena lahir sendiri, maka nanti pulang juga sendiri, bertanggung jawab sendiri. Karena itu saat di alam kubur pertama kali itu dia ditanya sendiri, tidak ada yang dampingi. Betul? Ada suami yang didampingin istrinya ketika meninggal dunia, bang saya ikut bang. Nanti saya ikut bantu jawab, karena saya dulu sekolah. Babang kan nggak sekolah, nggak bisa dia. Maka masing-masing marrabbuk, dia sendiri yang jawab. Tidak bisa dibantu. Siapa Tuhanmu? Ya. Madinuk, apa agamamu? Nggak ada yang bisa bantu. Ma ilmuk, apa ilmumu? Kamu itu punya ilmu apa? Dasarnya dari mana? Nggak bisa bantu. Tanya ilmu. Kita punya ilmu itu dasarnya dari mana? Kalau nggak jawab dasarnya dari Al-Quran, digampar sama malaikat. Balik. Kamu hanya belajar filsafat, nggak belajar Quran. Gitu kan? Termasuk juga man nabiuk, siapa nabimu? Nggak bisa kita. Kalau tidak menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita nggak bisa jawab Nabi Muhammad kalau kita nggak ikut Nabi. Sekarang orang bisa menjawab siapa nabimu? Nabi Muhammad. Bisa, meskipun nggak pernah salat subuh. Ya, betul? Meskipun nggak pernah salat subuh, dia ditanya siapa nabimu, dia bisa jawab Nabi Muhammad. Tapi nanti nggak bisa. Yang nggak pernah salat subuh sulit bisa menjawab nabiku Nabi Muhammad. Ya. Termasuk juga yang bergelimang dengan riba. Para pejabat yang ternyata mengeterapkan hukum bukan dari Al-Quran. Ahli-ahli hukum. Yang ternyata mengeterapkan hukum bukan dari Al-Quran. Maka ketika ditanya, ma ilmuk, apa kitabmu? Atau apa ilmumu? Dia nggak bisa menjawab kitab Al-Quran. Hukum nggak pakai Quran kok. Tapi kalau di dunia masih bisa. Asal agama Islam, ditanya apa kitabmu? Quran. Baik, sumpah pakai Quran, iya kan? Itu di dunia, di situ. Tapi nanti di akhirat tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 33. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Maka yang dipanggil di sini semua manusia. Tidak peduli mau yang Arab, mau yang non Arab, yang di Mekah atau yang di mana ini? Tebing, iya kan? Ya, Konoha, mana ada Konoha? Enggak ada negara Konoha itu. Itu negara di dunia maya yang tidak pernah nyata. Baik yang di Mekah maupun yang di tempat kita ini, Bengkulu, sama. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jangan sampai pernah kita mengira kita ini beda. Tidak, sama. Semua manusia. Semua manusia itu sama. Maka panggilan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Siapa? Allah. Iya. Wakhshaw yauman, dan takutlah kalian pada suatu hari. Pada suatu hari. La yajzi walidun an waladihi, di mana ayah sama sekali tidak bisa membantu anaknya. Ayah nggak bisa membantu anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, dan begitu juga anak nggak bisa membantu kepada ayahnya.
atau ibunya, syai'a sedikit pun. Kalau di dunia ini kan sedikit-dikit ayah membantu anak, anak membantu ayah. Mana yang sering bantu? Ayah bantu anak atau anak bantu ayah? Anak ayah ya. Jadi kita ini apa yang kita lakukan? Kita ini kan anak kan? Nah, ingatnya sebagai ayah semua. Padahal ketika kita mengaku ayah, berarti kita ini nggak pernah bantu orang tua, ya kan? Nah, kita ini anak. Ngira kita ini ayah semua. Tapi ya juga, mana ini anak-anak? Ya, coba anak-anaknya nggak ada semua. Apakah bapak nggak ada yang punya anak? Hah? Ibu-ibu nggak ada yang punya anak lagi ya? Cucu ada? Kemana? Ada. Ada. Pas makan ada. Pas hari raya ada. Tapi pas puasa di masjid nggak ada. Coba gimana? Jadi bapaknya ke masjid, anaknya kemana? Tidur. Gimana nanti bisa bertemu? Nggak bisa bertemu itu nanti. Maka ditegaskan di sini, ayah nggak bisa bantu anak, anak nggak bisa bantu sama sekali. Termasuk juga rakyat nggak bisa bantu pejabat nanti. Paling gregetan, ya Allah biarlah itu jauh. Dulu sudah banyak ngenes gitu kan paling. Pejabat juga sama nggak bisa. Ya, nggak bisa. Wong pribadi anak saja nggak bisa bantu orang tua nggak bisa bantu anak. Nanti memang ada pengecualian, kecuali al-muttaqun, orang-orang yang sama-sama bertakwa. Memang iya bisa saling bantu-membantu, tapi setelah persoalan selesai, semua persoalan selesai. Tapi kalau belum selesai, belum, karena masing-masing itu akan fokus terhadap dirinya sendiri. Ya gampangnya. Ya kalau terjadi gempa misalnya, wes gitu, gimana kira-kira? Adakah yang mikir kira-kira yang lain? Sulit. Paling mikir tentang dirinya sendiri. Dan begitu nanti di hari akhirat sangat dahsyat. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Apa janji Allah? Yaitu tadi, masing-masing diminta pertanggungjawaban dan masing-masing akan mendapatkan sesuatu yang diperbuat. Tidak ada yang lain. Kalau dia tidak berbuat, ya nggak bertanggung jawab. Kalau dia berbuat, maka dia diminta bertanggung jawaban. Jadi pertanggungjawaban itu masing-masing. Kalau dapat kebaikan, dia melakukan kebaikan maka untuk dirinya. Kalau dia melakukan keburukan, maka itu akan menimpa dirinya. Orang tidak akan menerima tanggung jawab akibat keburukan orang lain, kecuali dia ada saham. Ya. Dan orang juga begitu tidak akan mendapatkan kebaikan yang dilakukan orang lain kalau dia tidak punya saham. Di situ masing-masing. Oleh karena itu hendaknya kita pastikan diri kita masing-masing sudah membawa bekal. Ya, kita berangkat umrah atau haji aja kan masing-masing itu. Masing-masing. Apalagi berangkat ke akhirat. Ada yang kira-kira saya ikut numpang ya? Ada nggak? Gimana bisa? Susah. Ikut nebeng ya? Enggak bisa. Bawa barang berat sekali, sulit orang lain ikut mikul, karena orang lain juga bawa barangnya sendiri. Kecuali memang dia petugas, apa boleh buat, petugas dibayar. Tapi nanti di akhirat kayaknya nggak ada petugas itu. Di akhirat nanti nggak ada loh yang profesinya menjadi petugas. Petugas bawa ke tempat penghisapan, nggak ada. Nggak ada calo di sana nanti. Iya. Kalau umroh ada calo. Ada petugas, haji ada petugas ini. Di masjid juga begitu, ada petugas. Nanti di sana itu nggak ada petugas. Semua masing-masing dihisab. Itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jangan sampai memperdayakan kalian kehidupan dunia itu. Jangan sampai terpesona, jangan sampai tergoda dengan kehidupan dunia. Kenapa? Dunia itu adalah tempat meninggal, bukan tujuan. Jangan sampai tergoda seakan-akan hidup selama-lamanya, padahal sebentar saja. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai kamu ditipu oleh penipu. Siapa penipu itu?
Syaitan. Setan itu penipu. Maka siapa yang ikut setan, banyak, ada nggak? Banyak yang ikut setan, apalagi nanti setelah Idul Fitri. Mana kok? Sekarang alhamdulillah di bulan Ramadan ini nggak banyak pengikut setan, karena setan diikat. Pas nanti malam takbiran itu ternyata setan langsung dilepas. Makanya subuh langsung menggelepar semua. Nggak ada yang ke masjid, kecuali yang sudah biasa ke masjid. Iya. Yang sudah biasa ke masjid ya ke masjid. Tapi kalau yang nggak biasa ya udah lihat saja. Satu Syawal langsung tidur. Iya kan? Bangun lagi menjelang sholat Idul Fitri. Itu. Padahal ukuran orang beriman, kata Buya Hamka, itu bukan pas sholat Idul Fitri. Kalau nengok orang-orang yang beriman, jangan nengok sholat Idul Fitri. Tengoklah pas waktu subuh. Jadi kita termasuk yang mana? Itu. Maka perlu dibuktikan. Karena yang sholat Idul Fitri itu bukan salah, bagus. Tapi itu banyak hanya penggembira, penonton. Biasalah momen tertentu itu acara yang paling banyak yang hadir itu kan di pembukaan sama di penutupan. Itu memang penutupan banyak, tapi yang dapat hadiah ya nggak banyak. Yang dipanggil untuk dapat juara itu kan nggak banyak. Gitu. Gimana? Jadi kita nengok orang dapat hadiah atau kita dapat hadiah? Ya itu persoalan. Nah kita kembali. Jadi kalau begitu tadi ikut Muhammadiyah atau ikut NU? Halo, ikut Muhammadiyah atau ikut NU? Atau ikut pemerintah? Sama. Ya, perlu diketahui. Manusia itu kan ikut siapa? Biasanya ikut orang yang coba. Belum tahu dulu. Biasanya diikutin siapa? Penguasa. Ya, penguasa yang diikuti. Yang diikutin penguasa. Perlu diketahui. Tidak semua penguasa itu benar. Contoh, Firaun. Maka yang ikut Firaun tenggelam. Ya kan? Tenggelam. Ada lagi. Yang sering diikuti itu siapa lagi? Orang kaya. Orang yang punya uang. Ini juga gimana? Siapa ikut Qarun? Tenggelam. Dan banyak pengikut Qarun dulu. Iya. Zaman dulu yang ikut Qarun itu banyak. Ikut Nabi Musa itu sampai kira-kira ngelus dada. Ya Allah, jadi ke situ semua. Gitu. Karena pas lihat Qarun, itu langsung mata itu hijau semua. Ya Allah, enak sekali Qarun. Sedikit yang sadar. Jangan katanya. Gitu. Jadi waspada. Kalau ikut siapa lagi? Siapa lagi? Orang yang berilmu. Gimana? Belum tentu juga. Karena orang yang berilmu ada juga yang masuk neraka. Iya kan? Iya, ada juga yang masuk neraka. Itu siapa itu berilmu? Sebenarnya Abu Jahal itu berilmu. Iya, Abu Jahal itu berilmu. Abul Hakam masuk neraka juga dia. Karena ilmunya salah. Ada juga Haman. Iya. Dan memang di dalam Al-Quran perlu diketahui. Jadi waspada. Yang pertama kali masuk neraka itu antara lain orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Hafal Quran. Dipanggil oleh Allah, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya, saya ngajar. Saya hafal Quran. Saya ini ahli ilmu. Dan saya ajarkan kepada manusia. Tapi apa kata Allah? Dusta kamu. Kamu hanya ingin dipuji orang. Maka dicemplungkan ke dalam neraka. Waspada. Ada satu lagi. Yang kaya. Yang kaya. Dipanggil oleh Allah. Apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, alhamdulillah. Kira-kira begitu. Kekayaan untuk kebaikan semua. Infak, sedekah. Tapi kata Allah, bohong kamu. Itu kamu hanya ingin cari
nama supaya disebut dermawan. Kamu buat antrian masyarakat untuk dapat sembako darimu hingga dorong-dorongan sampai ada yang mati misalnya. Jadi sedekahnya karena ingin dipuji orang, maka masuk neraka. Lagi yang berjuang juga. Kamu apa di dunia? Aku berjuang ya Allah sampai aku mati syahid. Itu karenamu, kata Allah. Bohong. Kamu supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang pejuang, masuk neraka. Gimana? Siapa lagi? Sama, penguasa juga. Sama. Masukkan ke dalam neraka juga karena tidak mengikuti kebenaran. Jadi sebenarnya yang selamat siapa? Lalu yang selamat siapa? Yang selamat adalah ya orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang benar, orang kaya yang benar, penguasa yang benar, bahkan ya siapa saja yang benar. Yang nggak kaya meskipun benar ya aman, ya kan? Rakyat biasa ya aman asal benar, nggak terlalu berilmu, yang penting benar juga jangan. Jadi apa kalau begitu? Hidup ini kita tidak bisa hanya ikut begitu saja, maka pastikan dia benar atau tidak, gitu. Gimana? Halo, ini bedanya ngaji dengan yang nggak ngaji, gitu. Jadi yang kita jadikan patokan adalah kebenaran, bukan hanya ikut udah terserahlah dia. Karena nanti di akhirat dan juga di dunia, kebenaran itu tidak ditentukan siapa figurnya, tapi ditentukan siapa sifatnya, bagaimana sifatnya, dan juga tidak ditentukan banyaknya. Bisa terjadi yang banyak benar, betul? Bisa terjadi yang sedikit justru yang benar. Jadi kebenaran itu patokannya bukan banyak sedikit, bukan kaya miskin, bukan pejabat atau rakyat, bahkan belum tentu ulama. Tapi secara umum, mari kita lihat. Sebenarnya yang patut dan yang boleh dan yang benar kita ikuti siapa? Halo, siapa? Siapa yang kita ikuti? Kalau kita ingin selamat, siapa yang kita ikuti? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah Nabi Muhammad tidak ada, siapa yang kita ikuti? Halo, kok Allah? Allah sudah dari tadi. Allah itu memang puncaknya. Kita ikut Nabi itu karena Nabi ngajak beribadah kepada Allah, gitu. Jadi kita ikuti Nabi. Setelah Nabi tidak ada, kita ikuti siapa? Tetap Nabi, karena Nabi tetap masih ada. Nabi meninggalkan peninggalannya Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak bisa kita beralasan Nabi tidak ada, peninggalannya ada, dan itulah yang menjadi pedoman. Karena itu berarti berikutnya siapa yang kita ikuti? Lalu kok masih Nabi lagi? Nabi sudah tadi. Siapa yang kita ikuti? Yang kita ikuti ini adalah siapa yang membawa warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Siapa yang bawa warisan Nabi? Siapa yang bawa warisan Nabi? Gitu. Yang bawa warisan Korun tahu kita, iya kan? Yang bawa warisan Fir'aun tahu kita. Yang bawa warisan Nabi siapa? Ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Pewaris Nabi itu ulama. Oleh karena itu yang kita ikuti ulama, karena ulama mewarisi Nabi. Nah, karena itu kalau kita melihat ada ulama loh kok tidak mewarisi Nabi, maka tinggalkan, gitu. Karena memang iya, dalam hidup ini ternyata ada ulama yang tidak mewarisi Nabi, atau warisan Nabi dijadikan barang dagangan. Karena itu Imam Ghazali sudah milah, ada ulama ada ulama khair, ada ulama yang buruk, dan ada ulama yang bagus. Ada ulama dunya dan ada ulama akhir. Ada ulama yang jualannya
dunia, artinya membawa agama hanya untuk jualan dunia, untuk mendapatkan dunia, dan memang ada ulama yang betul-betul berorientasi akhirat. Maka di situ ikut ulama, tapi ulama yang benar. Gimana jadinya? Ikut mana tadi? Muhammadiyah, NU, pemerintah mana? Nah, ulil amri katanya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Perlu diketahui, ulil amri itu siapa? Halo, ulil amri itu siapa? Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu siapa? Orang yang punya kompetensi dalam perkara itu maksudnya. Nah, kalau dalam soal puasa, dalam soal ibadah, siapa yang punya kompetensi? Halo, siapa? Halo, siapa yang mengerti, yang punya katakanlah otoritas dalam persoalan ibadah, siapa? Ulama. Kalau ditanya ke Kadis PU nggak tahu dia. Gitu. Ulama. Oleh karena itu, ulil amri itu nggak tiba-tiba umaro. Nggak tiba-tiba umaro ya. Ulil amri. Di situ bukan bahasanya bukan umaro ya. Ulil amri beda. Kalau umaro iya penguasa. Makanya ada umaro, ada ulama. Tapi kalau ulil amri itu adalah siapa yang punya otoritas dalam perkara itu. Yang punya otoritas dalam persoalan jalan siapa? Kadis PU. Ya. Begitu kan? Kadis PU. Tapi kalau yang punya otoritas dalam persoalan pasar siapa? Perdagangan atau la ilaha illallah. Iya, nah itu kacaunya itu. Ya sama kalau gitu. Yang ngurus jalan juga, jangan-jangan bukan Kadis PU atau bukan PU, tapi preman jalanan. Nah, waspada di situ. Maka ulil amri itu adalah yang punya otoritas dalam persoalan apa persoalannya. Kembalikan kepada yang punya otoritas. Gitu. Jadi kembalikan kepada yang punya otoritas. Siapa yang punya otoritas? Memang benar. Yang punya otoritas itu kalau di kita, ya NU Muhammadiyah. Karena NU Muhammadiyah itu memang tempatnya para ulama. Nah, yang benar sudah itu di situ. Jadi perlu diketahui ulil amri. Kalau umaro, iya memang penguasa. Tapi perlu diketahui siapa sih atasan umaro? Ayo. Halo, siapa atasan umaro? Siapa? Mana yang lebih tinggi? Ulama dan umara. Nah, mana yang lebih tinggi? Ulama. Perlu diketahui. Umara yang tidak ikut ulama akan binasa dia, sesat dia. Begitu. Umara yang tidak mengikuti nasihat ulama maka akan binasa. Waspada. Di situ. Umaro kalau dia bukan dari ulama maka bahaya. Umaro lu kok bukan dari ulama maka bahaya. Bahayanya apa? Kalau bukan dari ulama berarti dari kita balik dari juhala. Gimana kalau pemerintah itu juhala? Ya model sekarang. Iya kan? Coba bayangkan. Model sekarang, diantaranya, Pak BBM gimana? Aman Mas Yan, 20 hari ke depan. Maka apa yang terjadi? Ngantri itu sekarang. Karena jawabannya begitu. Terus apa lagi tadi itu? Apa itu? Dinaikkan, apa barang dinaikkan? Supaya masyarakat itu latihan hemat gitu. Apa itu? Bahan-bahan, naikkan semua biar masyarakat hemat gitu. Gimana ibu-ibu kelabakan kan? Jadi waspada. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi juga. Nanti akan muncul orang-orang yang juhala, di mana kemudian dia berkuasa, lalu kemudian memfatwakan sesuatu yang dia tidak tahu, bi ghairi ilm. Fa'adhallu, maka sesat dan menyesatkan. Di situ.
Hah? Jadi di sini. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kembali ke persoalan tadi. Jadi ikut siapa? Maka pastikan dalam persoalan Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan, dan ibadah-ibadah secara keseluruhan, ikut ulama yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang ulama juga ada dua. Ulama yang benar dan ulama yang tidak benar. Dan dari dulu kok, itu bukan hanya sekarang. Maka pastikan, Ustaz, susah jadinya ya kita hidup ini. Iya. Gimana saya itu bisa membedakan dia itu ulama benar dengan tidak? Wallah alam. Ibu-ibu, bapak, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan saya siapa sebenarnya yang benar. Gitu. Dan hilangkan di sini nafsu. Nah, itu aja persoalan. Hilangkan nafsu, hilangkan niat-niat yang bukan karena Allah. Di situ itu. Di situ senjatanya orang yang beriman, minta petunjuk kepada Allah. Miriplah anak itu kalau dilamar orang, ya kan? Dilamar orang, suruh istikharah, mana yang diterima ini. Di situ. Di sini hilangkan. Jangan sampai ada sudah senang dengan dunia. Kalau senang dengan dunia, akan milih yang kaya, gitu kan? Maka dihilangkan itu. Maka yang sholat kalah dengan yang punya uang di situ. Dan kita memang sering celaka itu gara-gara salah pilih. Yang kita pilih karena yang punya uang, ya kan? Yang kita pilih karena dia ganteng, karena tampan, artis, joget, tukang lawak, ya itu yang kita dapat, gitu loh. Gak jauh gitu. Dan insya Allah milih-milih yang begitu itu kan nggak begitu sulit ya, lu? Sulit nggak itu? Ini ada orang yang soleh, sholat dengan baik, tapi memang uangnya dikit, gitu. Yang ini nggak rajin sholat, tapi uangnya banyak. Pilih mana? Nah, yang punya uang banyak kan? Nah, ini kalau salah pilih kayak begini, bisa nggak nanti beralasan kepada Allah? Ya Allah, saya salah pilih, gitu. Bisa nggak? Kan susah kan? Kamu tahu, udah masih khotbah sama dia kan gitu kan? Ini juga begitu. Maka insya Allah dalam memilih, insya Allah ya, kalau betul-betul kita jujur, insya Allah tidak sulit meskipun katakanlah kita sebagai masyarakat yang boleh dikatakan awam, itu di situ. Dan itulah pendidikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ada orang ngajak makan kayak apa saja di siang hari, mau nggak? Nggak mau. Enggak. Kenapa? Sedang puasa. Jadi betul-betul kita itu cerdas di bulan puasa. Tapi nanti keluar bulan puasa gimana? Udah langsung kecerdasan hilang. Kenapa? Karena bukan hati nurani lagi. Jadi di situ. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, nah berikutnya benar memang NU dan Muhammadiyah ini punya otoritas. Iya, saya katakan punya otoritas ya, karena memang para ulama itu, para ulama di situ. Tapi kemudian silakan untuk ditimbang-timbang. Kalau saya jawab sementara ini sih begini, NU Muhammadiyah itu luar biasa. Tidak bisa kita pungkiri keutamaannya. Maka saya posting, saya membuat judul keutamaan Muhammadiyah dan NU. Diprotes saya sama anak saya, bah judulnya kayak begitu. Ceramah itu yang benar, itu adalah bicara tentang keutamaan sholat. Keutamaan puasa, keutamaan sholat subuh. Ini kok keutamaan NU Muhammadiyah itu gimana? Iya, dengar nanti saya bilang. Karena memang NU dan Muhammadiyah ini punya keutamaan. Keutamaannya besar sekali. Perlu diketahui, dua organisasi besar ini sudah ada sebelum Indonesia ada. Itu sebelum Indonesia ada. Republik Indonesia ini belum ada Muhammadiyah, sudah ada. Secara resminya Muhammadiyah itu tahun 1912. Berapa tahun setelah itu baru Indonesia merdeka? Jauh, dan sebelumnya sudah berjibaku Kiai Haji Ahmad Dahlan dan
kawan-kawannya dan juga murid-muridnya. Lalu NU sendiri berdiri secara resmi adalah 1926. Sebelumnya juga sudah berbuat ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Termasuk kami punya pesantren kami Mas Wambang. Itu generasi keduanya adalah kawan beliau yang disebut dengan Kiai Haji Fakih Mas Wambang. Dan ini saling menghormati dua ini. Menghormati. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengharamkan kentongan. Haram kentongan untuk memanggil orang salat. Kiai Haji Fakih enggak, sama saja. Kalau beduk boleh, kenapa kentongan enggak boleh? Gitu kira-kira. Maka di Gresik itu kentongan dipakai. Karena cari beduk susah. Di situ. Apa yang terjadi? Ketika Hasyim Asy'ari datang ke Gresik, Kiai Fakih mengumumkan, tolong semua masyarakat di Gresik masukkan semua kentongannya. Selama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ada di Gresik, di Mas Wambang ini. Coba bayangkan. Itu kami nyantri di situ dan beliau adalah generasi kedua setelah Kiai Haji Abdul Jabbar. Kiai Haji Abdul Jabbar itu membuat pesantren Mas Wambang tahun 1850. Jadi gimana? Indonesia kapan merdeka? Ini sudah ada. Gitu. Coba. Oleh karena itu, singkat cerita, dua organisasi ini dahsyat. Keutamaannya besar. Tidak bisa dibungkit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni pahlawan-pahlawan terdahulu itu dari NU, dari Muhammadiyah. Gitu. Dan memang sedikit dua organisasi ini agak beda. Tapi bukan saling bertentangan sebenarnya. Tapi kalau orang tahu, sebenarnya itu saling melengkapi. Ibarat roda sepeda, nggak bisa satu, harus dua. Gimana kalau satu? Sirkuit. Sirkuit namanya. Dan berikutnya kemudian muncul yang lain itu mirip saja. Itu. Yang lain ada persis, ada ini tuh kalau nggak cenderung ke Muhammadiyah ke NU. Kalau di Sumatera ini perti itu mirip dengan NU. Jadi sekitar itu. Di Indonesia ini maka sebenarnya nggak terlalu banyak, kecuali yang benar-benar sesat. Itu. Organisasi muncul itu kemudian ya terpilah ini ya kayaknya semacam underbu Muhammadiyah. Ini kayak semacam underbu NU. Gitu aja. Itu mirip yang lain tuh. Ya, jadi dua-duanya ini luar biasa. Sebenarnya saling melengkapi. Begini, Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antara tujuannya adalah pertama memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Karena apa? Kita tahu masyarakat Jawa keleniknya luar biasa. Nyi Roro Kidul lah, Kiai Slamet lah, apa saja itu. Maka Ahmad Dahlan, padahal mereka mengaku Islam, bersahadat, iya, tapi ternyata banyak nyembah yang bersifat kelenik-kelenik itu. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha untuk memurnikannya. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak, ayo kita maju dalam kehidupan dunia. Maka istilahnya berkemajuan. Maju. Kita bersih dan maju. Maka ngaji surat Al-Ma'un itu nggak pindah-pindah. Sebelum murid-muridnya itu melakukan amal yang diinginkan. Maka ada yang protes, ya Kiai, kok kita ini nggak pindah-pindah Al-Ma'un? Iya, sebelum kita mengamalkan. Apa amalannya? Itulah kemudian terbit panti asuhan, rumah sakit kecil, klinik, terus juga sekolah-sekolah. Di situ, ayo kita bantu masyarakat miskin. Ya di Jogja itu masyarakat miskin itu banyak sekali, pengemis itu banyak sekali. Jadi ke situ. Dan ini menurut Kiai Haji Ahmad nggak bisa dinaikkan derajatnya kecuali harus dengan sekolah. Dan orang susah sekolah kalau sakit-sakitan, maka dicarikan juga bagaimana obatnya, terus dibantu juga bagaimana makan makanannya. Gitu. Di situ, gimana? Dasar. Oleh karena itu sebenarnya negara ini berutang budi
kalau sadar, kalau memperingati pendidikan, itu seharusnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena izin Kiai Haji Dewantara itu belakangan. Gitu. Lebih dulu beliau ini. Gitu. Yang buat sekolahan itu. Dan memang sekolahan, pakai celana, pakai seragam. Gitu. Maka orang nggak suka, sebagian nggak suka. Ini ikut penjajah ini. Gitu. Ada yang begitu. Jadi dia diajak untuk menuntut ilmu. Maka terkenal Muhammadiyah, belajar ilmu agama, belajar juga ilmu yang umum itu. Belajar gitu. Dan pakai celana, pakai baju mentereng, bila perlu pakai dasi. Gitu. Di situ. Dan negara ini sebenarnya berutang budi. Kalau bicara tentang rumah sakit, itu rumah sakit pertama itu Muhammadiyah punya. Gimana? Jadi kesehatan Muhammadiyah. Kalau bicara tentang ekonomi, pemberdayaan ekonomi, seharusnya belajar ke Muhammadiyah juga. Karena belum ada orang mikir pemberdayaan ekonomi. Muhammadiyah mikir. Gitu. Di sini. Gimana ibu-ibu? Halo? 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 Mau ke pasar? Iya. Iya. Enggak apa-apa. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Gitu. Nah kalau NU bagaimana? Masya Allah, NU ini dahsyat. Karena merawat orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu yang di desa-desa. Yang itu memang tidak terjangkau oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan memang pikiran-pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melampaui zamannya. Sehingga nggak terkejar oleh yang desa itu. Nggak nyambung. Kira-kira begitu. Sama lah dengan saya ceramah ini. Ibu-ibu nggak nyambung. Iya. Tapi saya tetap akan katakan. Karena apa? Insya Allah kalau ibu-ibu yang hadir sekarang nggak nyambung, saya yakin nanti anaknya nyambung, cucunya nyambung, insya Allah. Begitu. Contohnya apa nggak nyambung itu? Saya tunjukkan contoh satu saja. Nggak nyambung. Kiai Haji Ahmad Dahlan nunjukkan sholat itu tidak persis ngadap barat. Iya. Nggak persis, harus menceng dikit. Kenapa? Ini loh peta. Indonesia di sini, Mekah di sana. Nggak lurus. Gitu. Nyambung? Nggak nyambung. Kenapa? Karena mereka nggak tahu barat daya, barat apa, nggak tahu. Yang adanya hanya utara, selatan, timur, barat. Itu yang nyambung bagi masyarakat. Maka sudah terbentuk pokoknya sholat itu menghadap barat. Nggak kiblat namanya. Ngadap ngulon kalau orang Jawa mengatakan. Mana Sunda? Nah sama, kulon juga. Salat itu ngadap kulon. Sampai sekarang kalau orang haji itu pasti mengatakan, kalau ditanya berangkat kemana? Ngulon. Kalau orang Jawa mengatakan ngulon, itu namanya berangkat haji. Gitu. Jadi ngulon. Maka ditunjukkan Kiai Haji Ahmad Dahlan agak miring dikit. Enggak mau. Ahmad Dahlan dikatakan membawa aliran sesat. Tapi Ahmad terus didik. Tapi dasar memang ngajarin orang itu nggak gampang. Ya nggak gampang. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mau dibunuh sama mereka. Coba bayangkan. Kiai Haji Ahmad mau dibunuh. Apa yang terjadi? Ya nggak apa-apa terus kan. Baru sekarang kan banyak masjid sadar. Dimencengkan semua. Baru sekarang kan. Beberapa tahun yang lalu aja masih belum. Ini menceng nggak? Termasuk menceng? Sudah? Sudah diluruskan ini? Nah sudah. Mungkin sudah benar dari awal. Maka masjid-masjid sekarang itu menceng. Itu pikiran siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan sekian tahun yang lalu. Baru diterima sekarang. Bukan hanya Muhammadiyah yang mencengkan. Kemenak sendiri yang mencengkan. Sekarang itu diantara program Kemenak sampai ke KUA itu kan meluruskan masjid. Padahal isinya siapa itu? NU semuanya. Itu pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melampaui zamannya saat itu. Termasuk sekolah dulu itu banyak yang nggak suka. Ini Belanda, ini model Belanda ini. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sekolahan semua muncul semua. Termasuk rumah sakit. Apa rumah sakit? Dulu itu nggak ada rumah sakit. Orang Jawa itu kalau sakit bukan ke rumah sakit, tapi ke dukun. Ngaku juga kan? Ke dukun, ke klinik.
terus dikasih obat ludah. Iya. Saya ini kalau mau dulu, mungkin kaya juga karena ludah. Tapi alhamdulillah, ibu saya mengatakan tidak. Ada Pak D sebelah itu, ibu saya itu namanya Samsunisan. Ludahnya anakmu itu mandi. Oh iya tak kak. Maka dijawab gitu saja. Dan karena itu nggak pernah ibu ngasih kalau ada orang minta itunya samlan. Kenapa dikatakan mandi? Karena jarang. Anak lahir bapaknya nggak ada. Itu sudah meninggal duluan. Itu keyakinan orang Jawa itu. Alhamdulillah saya juga nggak pernah jualan ludah. Di situ. Itu ke situ. Ahmad Dahlan meluruskan tidak. Ini loh ramuannya, ini loh obatnya. Kalau di Jawa itu kalau ada orang sakit gigi, langsung minta kepada imam masjid atau apa, minta paku dipakukan di tiang, jeder. Iya, sembuh katanya. Tapi saya belum pernah praktek. Iya, itu Ahmad Dahlan bikin begitu. Gimana? Terus sekarang kan rumah sakit banyak, tapi dukun masih banyak juga kan? Itu pikiran-pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya sarjana-sarjana di Muhammadiyah itu sambrek. Yang kuliah, yang ini sarjana semua, yang itu Muhammadiyah semua itu. Gitu. SMP, SD itu Muhammadiyah punya itu. Gitu. Jangan ngaku-ngaku. Ada SD, ada SMP, ada SMA, lalu kemudian ada perguruan tinggi, itu Muhammadiyah itu duluan. Sebelum Indonesia atau sebelum hari ini punya. Gitu. Hebat kan? Nah, kalau NU bagaimana? Masya Allah. NU ini merawat yang di desa-desa itu, yang tidak terjangkau dan sulit menerima nalar itu sulit. Maka NU melakukan apa? Ayo kita tahlilan, ayo kita salawatan. Dahsyat. Jangan dikira itu nggak penting sekali itu. Maka diajak, ayo yang penting kita la ilaha illallah sampai jam 12 malam. Salawatan, iya. Ada nasi dikit, ada enak kan? Jadi betul-betul terawat itu Islam itu. Kalau nggak begitu hilang itu orang-orang Islam di pedesaan itu. Sederhana memang, tapi ini sangat penting karena memang dasar dalam Islam itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita ingin dapat syafaat Nabi Muhammad nanti di akhirat, itu senjatanya ya la ilaha illallah dan Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Maka memang jangan dicaci NU yang terus selalu ngajak tahlilan, ngajak salawatan. Memang betul. Gitu. Meskipun kemudian berikutnya hendaknya diberikan makna apa sih la ilaha illallah dan apa salawat itu. Tapi sebelum mereka mengerti, bisa diajak berpikir, setidaknya ucapannya selalu la ilaha illallah, selalu Muhammad Rasulullah. Ditambah lagi bagaimana pendidikannya, langgar-langgar yang kecil di kampung-kampung itu. Dulu di Jawa itu rata-rata setiap rumah ada langgarnya, langgar namanya. Di rumah saya termasuk juga ada langgar, Mbak. Ada langgar, hampir. Jadi situlah ngaji. Itu yang ngerawat NU itu. Terus kemudian memang NU sudah punya basis sebelumnya, yaitu pesantren. Tapi belum banyak. Kayak yang tadi itu sebelum kemerdekaan pesantren itu. NU itu punya pesantren-pesantren itu. Ada yang bayar, ada yang nggak bayar, tapi rata-rata nggak bayar. Hanya berangkat bawa beras, gitu. Itu pesantren dulu. Gitu. Jadi di sini dua-duanya ada keutamaannya yang sangat besar. Itu. Maka pelan-pelan. Gitu. Nah, misal sekarang Muhammadiyah memang visioner. Gitu. Buat kalender bukan lokal. Kalendernya global, internasional. Memang ini nggak kemakan ini. Untuk yang dibawa, ya tenang, nggak apa-apa. Gitu. Belum kemakan, tapi nanti suatu saat akan kemakan. Betul, memang kalender itu ya harus internasional. Kenapa? Karena bumi itu satu. Gitu. Bumi itu satu. Ibarat rembulan. Katakanlah gampangnya itu. Rembulan itu menurut hitungan Muhammadiyah memang benar. Itu sudah datang di tanggal besok itu hari besok Kamis, ya kan? Sudah pasti datang di bumi. Tapi memang menurut hitung-hitungannya belum sampai di Indonesia. Gitu.
Tapi kata Muhammadiyah, apakah Indonesia itu nggak termasuk bumi? Bumi kan? Maka kalau sudah didatang di bumi ya sudah. Sama dengan kira-kira ada presiden. Presiden sudah datang di Bengkulu belum? Kata orang Tebeng gimana? Belum, karena baru di Padang Gemiling. Gitu. Itu yang pikiran lokal. Tapi yang punya pikiran Bengkulu sudah. Kaur juga mengatakan sudah. Presiden sudah datang, sudah di Bengkulu. Ya kan, sudah di Bengkulu karena sudah di Padang Gemiling. Padang Gemiling kan Bengkulu kan? Nah, di situ pikirannya begitu. Tapi bagi orang Kaur, entar belum, saya belum nengok kok. Gitu. Saya katakan datang kalau sudah nengok di Kaur sini. Gitu sebenarnya. Ya kan? Nah, tapi dengan adanya sekarang perangkat yang canggih, ternyata Kaur bisa nengok. Oh iya sudah datang dia ini, gitu. Kan? Tapi bagi yang di enggak mana, dia nggak bisa masih nengok HP, buka aja nggak bisa. Gitu. Itu persoalannya. Itu. Maka dalam persoalan ini, wallahu alam, nggak usah ribut. Gitu. Tenang, gitu. NU merawat yang pedesaan-pedesaan itu, dan memang Muhammadiyah cenderung punya pikiran yang melampaui zamannya, visioner, maka nggak usah gegeran. Gitu. Yang paham silakan melakukan, yang nggak paham ya terserah. Karena memang paham itu nggak bisa langsung, paham itu perlu tahapan. Maka jangan ada caci maki. Dua ini luar biasa hebatnya.